Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Seorang guru mengaji cabuli belasan muridnya. Ternak di Pariaman diberi suntik vaksin PMK dosis kedua. Polisi ditabrak pengendara hingga kasus korupsi terbesar di Pasaman Barat. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Satuan Reskrim Polres Padang Panjang kembali memeriksa satu tersangka pencabulan anak di bawah umur hari Kamis. Pelaku yang diamankan berinisial ZH, berusia 59 tahun, merupakan guru mengaji yang juga mantan dosen sebuah perguruan tinggi negeri di Sumatera Barat. Tersangka melakukan pelecehan seksual terhadap murid perempuannya yang masih berusia 11 hingga 14 tahun. Dari hasil pemeriksaan sementara, ada 11 anak yang menjadi korban nafsu bejat tersangka. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban enggan untuk pergi mengaji di rumah tersangka. Setelah didesak, akhirnya sang anak berterus terang. Tidak terima, orang tua korban langsung melaporkan kejadian ini ke polisi yang langsung ditindaklanjuti oleh Polres Padang Panjang yang membawahi wilayah hukum 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Tersangka langsung diringkus di rumahnya di Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 20 Juli lalu. Tersangka ZH mengakui perbuatan bejatnya telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu. Perbuatan biadab itu dilakukan kepada murid-murid yang datang duluan ke tempat mengaji karena menjalani piket kelas. Modus operandinya setiap murid-murid TPA tersebut yang bergilir tiket biasanya itu disuruh datang lebih awal. Nah, datang lebih awal ke rumah pelaku, sementara piket sedang menyapu nih si korban, kemudian dipanggillah oleh si tersangka. Kemudian dipanggil, disuruh datang, maka dipangku, kemudian dicabuli oleh si tersangka ini. Motif lain tidak ada. Kadang-kadang ada di antara korban itu dikasih hadiah uang 5.000 atau 10.000. Ada yang sudah berulang dan ada terhadap korban yang berbeda. Tersangka sendiri juga sudah pernah menjadi narapidana kasus korupsi pada tahun 2014. Kini, lelaki gaya itu harus kembali ke sel tahanan dan bersiap menghabiskan usia tuanya di balik jeruji penjara. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang. Dua SPBU di Kota Pariaman mulai melakukan sosialisasi pembelian minyak subsidi dengan menggunakan aplikasi My Pertamina. Akibatnya, antrian panjang tak bisa dihindarkan di SPBU yang berada di Jalan Bypass Pariaman, Kamis siang. Terlebih, biosolar hanya tersedia di 2 SPBU di Kota Pariaman. Di gerai ini, SPBU memberikan penjelasan kepada warga yang ingin mendaftar menggunakan aplikasi My Pertamina. Warga bisa menanyakan petunjuk cara mengisi aplikasi. Selama 2 pekan masa sosialisasi, tercatat baru 200 lebih warga yang memanfaatkan jasa gratis ini. Namun penerapan aplikasi justru dianggap menyulitkan warga. Mereka berharap SPBU tetap melayani pelanggan seperti biasanya. Kenapa? Nggak punya HP. Nggak punya HP. Terus nanti rencananya gimana? Susah dulu deh, Pak. Bisa beli HP ya? Iya. Kesulitan nggak Bapak? Sulit lah, Pak. Gampang dulu, kan? Sudah download aplikasinya nih? Belum. Kenapa? Kesulitan. Kesulitannya di mana? Perlu ngeluarin HP, ribet. Ribet ya? Kalau maunya gimana? Maunya kayak biasa aja. Biasa aja ya? Untuk pembelian BBM menggunakan jerigen, SPBU juga mensyaratkan harus melalui aplikasi My Pertamina dan ada izin dari instansi terkait.
SPBU mengakui banyak warga yang mengeluh dengan pemakaian aplikasi tersebut. Namun pihaknya tetap siap membantu dan melayani masyarakat. Kesulitan dari masyarakat sebenarnya tidak ada, Pak. Cuman dengan adanya pendaftaran subsidi ini kadang-kadang masyarakat itu udah ambil pusing pertama dulu, kayak HP nggak ada gitu kan. Jadi kalau permasalahan-permasalahan yang model itu, Pak, bisa kami jelaskan di posko pendaftaran. Penerapan pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan aplikasi My Pertamina di 2 SPBU di Kota Tabuy ini memang belum berjalan efektif. SPBU berharap masyarakat segera mendaftarkannya agar bisa mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi ini. Bingungnya warga saat mencoba aplikasi My Pertamina merupakan bukti nyata jika Pertamina tak melakukan sosialisasi yang serius untuk menjalankan programnya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Bahan bakar solar di sejumlah SPBU di Kota Padang kembali langka. Hal itu dikeluhkan sopir truk di SPBU. Sebab untuk mendapatkan solar, para sopir harus antre berjam-jam. Seperti yang terlihat di salah satu SPBU di kawasan Bypass, Kecamatan Kototanga hari Kamis. Antrean mengular hingga ke jalan raya. Begitu juga di SPBU yang berada di kawasan Sawahan, Kecamatan Padang Timur. Kendaraan yang berbahan bakar solar juga terlihat mengantre hingga keluar SPBU sehingga terjadi kemacetan. Salah seorang sopir tangki air tujuan Solo, Rafli, telah antre lebih dari 1 jam. Ia pun telah berkeliling ke sejumlah SPBU di Kota Padang. Namun stok solar sudah kosong. Menurut Rafli, kondisi ini telah terjadi sejak 4 hari lalu. Dari Solo, Pak. Ya, Solar. Udah ada 1 jam lah. 1 jam. 1 jam. Masih kayak gini kan? Di Solo baru nyampe solar itu. Baru nyampe. Udah keliling dari Jembatan Surabaya ke itu sana nggak ada. Ya masih ada macet banyak. Udah 4 hari kayak gini. Sementara itu, pihak SPBU enggan untuk memberikan keterangan yang direkam kamera. Mereka hanya menyebut bahwa jatah tangki mereka dikurangi oleh pihak Pertamina. Namun mereka tidak mengetahui alasannya. SPBU menyuruh menanyakan langsung ke Pertamina. Robiham melaporkan dari Padang. Faktor kemiskinan memang membuat sebuah keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti satu keluarga miskin di Solo ini yang terpaksa tinggal di sebuah pondok sederhana di tengah sawah. Hamidah Rimayanti bersama Usman suaminya terpaksa tinggal di pondok sederhana di tengah sawah dengan 3 anak perempuan mereka. Tempat tinggal tidak layak huni ini telah didiaminya selama lebih kurang 2 bulan. Lokasinya di daerah Gadong Dama, Jorong Sungai Rotan, Kanagarian Cupa, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo. Pondok mungil ini berukuran 2,5 meter persegi. Bahannya dari bambu dan berdindingkan terpal. Hamidah melakukan ini lantaran ia tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kemiskinan yang mendera menyebabkan selama ini ia dan keluarganya hidup berpindah-pindah, menumpang dari satu tempat ke tempat lain. Dan terakhir ke tempat yang ia tempati saat ini. Beruntung si pemilik sawah mau menerimanya. Hamidah tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membeli rumah yang layak, karena ia dan suaminya hanya pekerja serabutan.
Sebenarnya, ia dan suaminya ikhlas saja untuk tinggal di pondok tersebut. Namun jika memikirkan masa depan ketiga anak perempuannya, membuat Hamidah tak kuasa menahan tangisnya. Buat sendiri. Sebelumnya rumah ini apa ini? Sebelumnya ini apa namanya tuh? Lahan kosong. Ya kosong lahan gitu. Jadi kata orang punya tanah ini, kita bilang kan boleh bangun pondok di sana. Bangunlah kata orang tuh, nggak apa-apa katanya. Ya kalau bagi saya Pak nggak apa-apa, tapi bagi anak Pak. Anaknya sudah ada yang sekolah, Bu? Sudah tiga orang Pak. 3 orang sekolah. Sementara itu, pemerintahan Nagari Cupa membenarkan adanya warga mereka yang hidup dalam kondisi yang tidak layak. Menurut Robi Romadani, Kepala Seksi Pemerintahan, saat ini pihaknya bersama beberapa unsur lainnya sedang mengupayakan untuk membuatkan rumah yang layak huni untuk Hamidah dan keluarganya di sebuah lahan milik kakak Hamidah. Dan alhamdulillah kemarin itu dengan pihak Polres, itu dan HRC kalau nggak salah, dan pihak Nagari, dan bahkan dorong kita di Dewan Sumiratan itu juga mengupayakan meminta izin kepada keluarganya supaya bisa beliau didirikan rumah yang agak layak di tanah keluarganya. Dan alhamdulillah tuh kemarin keluarganya yang kakaknya itu bersedia, dan itu bersama orang Polres itu sudah mensuplai tempat, Pak. Sejauh ini pihak Nagari Cupa selalu menyalurkan bantuan yang menjadi hak keluarga miskin tersebut yang diberikan setiap bulan, sehingga setidaknya sedikit meringankan beban ekonomi Hamidah dan keluarganya. Garnadi melaporkan dari Solo.